merupakan jenis campuran heterogen yang berasal dari dispersi suatu zat ke dalam zat lain yang dicampurkan. Nah, koloid ini terletak di antara suspensi dan larutan, di mana terdapat 4 perbedaannya. Sebagai contoh, suspensi minyak dikocok dalam air, larutan air dengan gula, dan koloid air dan susu. Sifat-sifat koloid. Sifat-sifat koloid terdiri dari 8. Yang pertama, efek Tyndall, kedua gerak Brown, ketiga dialisis, keempat elektroforesis, kelima adsorpsi, keenam koagulasi, ketujuh koloid pelindung, dan ke-8 liofil dan liofob. Efek Tyndall. Efek Tyndall adalah pengangguran cahaya oleh partikel koloid. Contohnya dapat dilihat pada sorot lampu bioskop atau sorot lampu pentas. Gerak Brown. Gerak Brown adalah gerak acak partikel-partikel di dalam cairan atau gas yang muncul dari tumbukan terus-menerus dan pengalihan arah dari tumbukan atom atau molekul di dalam fluida. Dialisis. Dialisis adalah pemurnian koloid agar bebas dari ion-ion pengganggu. Contohnya, pencucian darah. Elektroforesis. Elektroforesis adalah pergerakan partikel koloid atau muatan listrik. Contohnya, penggunaan katrel dalam cerobong asap pabrik. Adsorpsi. Adsorpsi adalah penyerapan ion molekul dari partikel koloid. Contohnya, penggunaan deodoran. Koagulasi. Koagulasi adalah penggumpalan partikel koloid, pemanasan dan penambahan zat. Contohnya, pembentukan delta pada muara sungai. Koloid pelindung. Koloid pelindung melindungi koloid lain. Contohnya, gelatin pada es krim. Liofil dan liofob. Lio suka cairan, fil suka, fob benci. Liofil suka cairan, contohnya agar-agar. Liofob benci air, contohnya mayonnaise. Pembuatan koloid. Pembuatan koloid dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan cara kondensasi dan dispersi. Kondensasi adalah larutan ke koloid, dispersi suspensi ke koloid. Kondensasi dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, reaksi redoks. Reaksi yang melibatkan perubahan bilangan oksidasi. Contohnya, 2H2S tambah SO2 menjadi 2H2O tambah 3S. Yang kedua, reaksi hidrolisis. Reaksi yang ditambahkan dengan air atau H2O. Contohnya, FeCl3 tambah H2O menjadi FeOH3 kali tambah 2HCl. Yang ketiga, reaksi substitusi. Dispersi. Dispersi dapat dibagi menjadi 4 cara. Yang pertama, dispersi langsung atau mekanik dilakukan dengan memperkecil zat terdispersi sebelum didispersikan ke dalam medium pendispersi. Yang kedua, homogenisasi. Ketiga, peptisasi. Dilakukan dengan cara memecah partikel-partikel besar. Keempat, busur Bredig, suatu alat yang khusus digunakan untuk membentuk koloid logam.